Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kampung KB Bina Kencana, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutong, Kota Jambi. Pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 5 September 2022, di Kampung KB Bina Kencana ini akan melaksanakan kegiatan dengan tema penyuluhan narkoba. Narasumbernya adalah Ibu Agustina S. Kom.I. beserta perwakilan dari Dinas PPKB Kota Jambi, yaitu Bapak Sekretaris Hemawi SH. Saksikan kegiatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan diberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan bisa hadir di Sekretariat Kampung KB Lebak Bandung yang juga sebagai rumah data yang dimiliki oleh Kecamatan Jelutong, yang sebenarnya rumah data ini sudah menjadi pusat percontohan dari tempat-tempat yang lain, khususnya menjadi kebanggaan di wilayah Kota Jambi di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi. Nah, hari ini sengaja tidak hadir adik-adik semuanya, khususnya Putra Jakarta ini, untuk menghadiri acara ini terkait dengan penyuluhan berkaitan dengan narkoba serta indikasi ataupun kaitannya dengan persoalan hukum. Nah, saya akan menjelaskan ada dari sisi yuridisnya berkaitan dengan tentang narkotika dan psikotropika. Narkotika beserta semua barang-barang yang ikutannya itu adalah ada beberapa banyak yang ada psikotropika dan narkotika. Narkotika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika ini bisa berakibat kecanduan ya, jadi ketergantungan, sehingga bisa membahayakan khususnya generasi muda seluruh dunia. Itu narkotika ini harus diperangi karena sasaran yang paling berbahaya itu adalah generasi penerus, anak-anak muda, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi. Karena kalau sudah adik-adik semua ataupun generasi penerus ini sudah membahayakan, maka ke depan masa depan bangsa ini akan berbahaya. Karena adik-adik semua yang akan menjadi generasi pengganti atau penerus. Nah, kalau republik ini generasinya sudah hancur, maka serangan dari luar sangat gampang untuk masuk. Era modern ini melalui penjajahan dari generasi lewat, ya ini salah satunya adalah narkotika. Sedikit pun tidak ada manfaatnya yang namanya psikotropika ataupun narkotika ini. Kalau dari sisi hukum, tidak ada yang dari hukum, masuk penjara, keluar masuk penjara ya. Itu yang lebih berat yang bandar tadi ya, sudah bandar, pengedar, kemudian maka itu ada kesempatan untuk direhabilitasi asalkan kita melapor. Saya berharap kepada seluruh adik-adik generasi ini, adik-adik kan PR, pusat informasi, artinya melalui corong adik-adik inilah dibantu supaya ikut menyampaikan kepada rekan-rekannya yang minimal teman sejawat ataupun adik-adik yang di bawahnya. Paling tidak untuk lingkungan keluarga adik-adik sendiri ya. Kalau sudah di dalam satu keluarga itu ada yang ketergantungan narkotika, biasanya ada aman lagi harta di dalamnya. Jadi adik-adik jika ada pertemuan, ada temuan apa namanya tuh kumpul-kumpul kongko-kongko sekalian itu menyampaikan bersuara ya. Persoalan mereka mau ikut tidak itu urusan nanti, tapi yang adik-adik sudah menyampaikan, sehingga program pemerintah itu sampai bahwa narkotika itu berbahaya baik dari sisi kesehatan maupun yang lebih bahaya yaitu dari hukum ya, bisa di penjara.
Nah, kepada adik-adik ini kami berharap sekali lagi saya atas nama pemerintah juga lewat BPPKB kami mohon bantuan kepada adik-adik lewat PIKR, Pusat Informasi dan Konseling adik-adik yang kepada sahabat dan temannya ataupun jiran tetangga ataupun keluarga untuk menyampaikan bahwa narkotika itu adalah barang-barang yang haram. Saya rasa mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin 5 September 2022 kita saling sharing ya Bu ya, berbagi informasi terkait penyalahgunaan narkotika. Saling berbagi informasi, saling sharing, saling memberikan edukasi terkait ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika. Izin kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Tahu alamatnya di mana? Di Jelutung, dekat Sekolah Menara Air. Sudah ada yang pernah ke sana? Belum, janganlah Pak, jangan sampai ke sana. Nggak apa-apa ke sana, tapi untuk mencari informasi, boleh pinjam buku informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Karena kan tadi Pak Sekre juga bilang bahwasanya di sini adalah rumah data. Nah, banyak data-data yang kita butuhkan, banyak informasi-informasi yang kita butuhkan. Salah satunya informasi tentang P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran dalam narkotika. Nah, semuanya itu kan bisa didapat salah satunya melalui website, bisa juga berkunjung ke BNN. Jadi nggak mesti ke BNN itu ketika ketangkap ya Kak, ketika harus melapor ya Kak, enggak. Ketika kita butuh informasi kita juga bisa datang ke sana. Nanti call aja Kakak untuk kalau mau datang cari informasi, insya Allah kami akan welcome. Perkenalkan, nama saya Agustina, kelahiran 12 Agustus 1993 di Purworejo. Alhamdulillah sudah bergabung di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi sejak tahun 2016 di Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi. Jadi BNN itu sendiri ada 3 seksi dan subbagian umum. Yang pertama seksi P2M, itulah seksi kami, Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang tugasnya adalah memberikan edukasi, informasi terkait bagaimana kita semua masyarakat, semua komponen masyarakat mampu membentengi diri, mencegah diri dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika. Kemudian juga ada seksi rehabilitasi dan juga seksi pemberantasan. Tidak mutlak semua upaya pencegahan itu harus BNN saja yang melakukannya, tapi masyarakat pun, adik-adik di berbagai komunitasnya bisa loh berperan aktif dalam upaya pencegahan, karena ini juga tertuang di Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 2 tahun 2017. Masyarakat bisa berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan, bisa berkumpul di komunitasnya masing-masing, misalnya PIKR, yuk kita undang BNN untuk memberikan informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Oh, ada pengajian remajanya, oh ada arisan ibu-ibunya, yuk bisa diisi. Jadi kegiatan yang sudah ada di masyarakat diberdayakan untuk menjadi wadah penyampaian informasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Kita kan generasi muda loh, generasi emasnya bangsa ini di lingkungan kita masing-masing. Yuk kita ambil bagian dalam upaya-upaya pencegahan, karena kita mengingat hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu akan berbalas kebaikan juga. Sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan, untuk yang tadi Pak Sekretaris bilang, kita diundang di sini 10 orang, tidak semuanya duduk di sini. Nah, kalianlah yang terpilih duduk di sini. Yuk sampaikan lebih luas lagi kepada teman-temannya, di sekolahnya, keluarganya, orang tuanya, adiknya terkait bahaya penyalahgunaan narkotika agar mempunyai benteng diri dalam menjauhi penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Karena seseorang bisa terjerumus ke dalam narkotika, faktor yang pertama juga karena bisa disebabkan keluar. Dia tidak tahu loh ini narkotika. Jadi ketika ada yang datang, orang nggak dikenal, mungkin teman akrabnya juga nawarin barang sesuatu, diterimanya aja, nggak taunya itu jenis narkotika atau psikotropika. Akhirnya mau aja masuk ke dalam tubuh, akhirnya kecanduan. Karena sifatnya narkotika, ketika masuk ke dalam tubuh yang pertama kali diserang adalah otak, dan sifat narkotika itu adalah adiktif, menyebabkan ketergantungan, nggak bisa lepas, akhirnya nagih. Mungkin awal mula coba ketergantungan fisik maupun juga ketergantungan psikisnya, nggak bisa lepas. Awal mula dia gratis nerimanya, akhirnya karena nggak bisa lepas apa, dia
harus beli. Duit mungkin masih punya lah, disimpan dari orang tua untuk jajan, akhirnya dipakai untuk beli narkotika. Kalau sudah habis uangnya mau apa? Ngambil barang orang tuanya, dijual, bisa juga mencuri. Itulah penyalahgunaan narkotika ini juga bisa menjadi jembatan untuk melakukan kegiatan ataupun tindakan kriminal lainnya. Itu yang harus diwaspadai oleh adik-adik sekalian. Dan salah satu saran kakak, sharing kakak ke adik-adik adalah untuk menyaingi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Apa yang bisa kita lakukan adalah menandinginya dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan positif yang ada di masyarakat kita. Karena kebanyakan anak-anak remaja terjerumus dalam narkotika adalah dia nggak tahu harus berbuat apa. Kesehariannya hanya mager, malas gerak, maunya rebahan, generasi rebahannya scrolling HP-nya. Karena dia nggak tahu, dia nggak punya wadah, dia nggak punya komunitas untuk kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa saya lakukan. Yuk mari kita ajak mereka ke dalam kegiatan positif. Jadi kalau dalam sehariannya dia udah sekolah, dia punya lingkungan pergaulan yang positif, lama-kelamaan akan menekan pikiran dia untuk coba-coba pakai narkotika. Itulah pada intinya prinsip dasarnya. Jangan sampai kita coba-coba penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Nah adik-adik sekalian, sebelumnya kakak juga ingin mengajak adik-adik sekalian untuk salam war on drugs. Jadi kata Pak Sekretaris, kita harus berperang melawan narkoba di setiap elemen masyarakat, di segala usia. Jadi salamnya begini, salam war on drugs, salam perang melawan narkoba. Kalian jawabnya berani tolak, berani rehab, berani lapor. Bisa? Oke. Salam war on drugs, berani tolak, berani rehab, berani lapor. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Nah jadi pada intinya kita berperang ya melawan narkoba. Kalau dulu kata Bapak, kita melawan penjajah Belanda, kemudian Inggris dan lain sebagainya, itu pakai senjata dan sebagainya. Tapi sekarang kita melawan penjajah salah satunya adalah narkotika ini sendiri. Dan caranya tidak dengan senjata, ya kan? Dengan kegiatan positif, dengan aksi-aksi nyata kita, kontribusi kita untuk menjadi bagian kecil yang bisa menyelamatkan diri kita, lingkungan keluarga kita, dan masyarakat kita. Karena pada prinsipnya Dek, untuk melakukan perubahan itu dari yang kecil, itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah diri kita sendiri sudah bagus, yuk kita tularkan kepada keluarga kita, masyarakat kita, komunitas kita. Dan lama-kelamaan itu akan menimbulkan sesuatu hal yang baru loh. Lingkungan kita akan positif juga, lingkungan kita juga akan baik karena adanya kita di tengah-tengah mereka. Nah itu pada prinsipnya. Kenapa berani tolak? Orang yang gak berani nolak ini biasanya lama-kelamaan akan terus ditawari oleh para bandar, kurir dan lain sebagainya. Dikasih barang bagus, pakai enggak ya? Dia ragu-ragu, bimbang, enggak sigap nolak. Oh enggak, saya enggak mau. Ini prinsip saya loh, enggak pakai coba-coba narkotika. Kalau kita masih ragu, bimbang, lama-kelamaan lah kita bisa juga ikut terjerumus. Kemudian berani rehab. Nah ini pada intinya. Seseorang yang sudah menjadi pecandu narkotika itu enggak bisa sembuh, hanya bisa pulih. Dan dalam menjalani keterpulihannya itu, seorang pecandu membutuhkan pendampingan selama berapa lama? Berapa lama pendampingan bagi seorang pecandu narkotika? Seumur hidup. Nah makanya kalau rehabilitasi itu ada dua, rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial. Kalau istilahnya rawat jalan, rawat inap. Nah kalau rawat jalan ini itu kan masih kategori pengguna ringan ya. Mungkin sebulan dia masih sekali pakai, tapi nggak mungkin lah ya Pak Bu. Kalau sudah menjadi pecandu narkotika pasti setiap hari itu pengen pakai, nggak mungkin sebulan cuma sekali gitu. Nah kalau apabila dia sudah menjadi pecandu, nah kalau sudah berat dia membutuhkan rawat inap. Kalau rawat jalan di PWL bisa institusi penerima wajib lapor, di BNN kota juga bisa. Nah kalau dia sudah menjadi pecandu berat, dia harus menjalani rawat inap, rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial. Kalau di BNN sendiri sudah punya balai rehabnya sendiri, ada 6 di seluruh Indonesia. Salah satunya misal di Batam, Badoka Makassar, Tanah Merah Samarinda, kemudian di Lido Bogor, kemudian di Serdang, di Medan, Kalianda Lampung dan lain sebagainya. Dan adik-adik harus ingat, ketika
ketika seorang pecandu narkotika dia menjalani rehabilitasi, tadi kan membutuhkan pendampingan seumur hidup. Nah, ada yang bertanya, Bu, dia ini sudah menjalani rehabilitasi loh Bu, sudah dirawat inap, masuk ke balai besar rehabilitasi, tapi kok sewaktu-waktu dia bisa relapse. Apa itu relapse? Kambuh lagi, make lagi. Sebenarnya rehabilitasi itu adalah proses deh, proses pengobatan bagi seorang pecandu narkotika. Ketika rehabilitasi medis, ialah itu mengalami atau menjalani detoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuhnya. Tapi rehabilitasi sosial ini adalah bagaimana setiap balai rehab, tempat-tempat rehab bisa membalikkan fungsi sosial mereka kembali. Maka ketika di balai rehab itu kan ada pelatihan-pelatihan bagi pecandu narkotika. Yuk diajarkan jahit misalnya seperti itu, yuk diajarkan tata boga dan sebagainya, agar ketika mereka keluar dari balai rehab, mereka bisa kembali lagi diterima oleh masyarakatnya, diterima kembali oleh keluarganya. Tapi yang kadang kita miris, ketika seorang pecandu narkotika balik, mohon maaf, dia kadang sulit ataupun ragu untuk bisa ngumpul lagi loh di masyarakatnya, ikut gotong royong lah misalnya seperti itu. Nanti aku dikucilkan. Nah, itu kita membantu mereka, bukan hanya keluarganya, kita membantu mereka. Yuk jalani fungsi mereka lagi di masyarakatnya masing-masing. Yuk ajak misalnya yasinan, pengajian remajanya dan lain sebagainya. Kita mendampingi mereka, kita ajak mereka untuk bisa kembali lagi menjalani fungsi sosial dia sebagai manusia seutuhnya. Nah, itu pentingnya kontribusi ataupun peran kita di masyarakat. Di undang-undang pun dijelaskan di pasal 104 sampai pasal 108 tentang peran serta masyarakat. Jadi kalau adik-adik mengadakan, Kak saya mau ngadain sosialisasi, mau ngundang BNN nonton bareng yuk terkait film bahaya narkoba, nanti nonton bareng-bareng sama remaja yang lainnya. Loh bisa, itu merupakan peran adik-adik agar bisa melakukan aksi-aksi pencegahan, dan itu pun sudah diatur di dalam undang-undang. Di Kota Jambi pun juga ada perdanya sendiri. Jadi jangan takut untuk berbuat, jangan takut untuk beraksi, action, itulah anak muda intinya. Nah, prinsip narkoba itu adalah kenali, hindari, dan juga peduli. Kita harus kenal supaya kita tidak dibodohi. Kemudian juga kita harus menghindari, karena inilah kadang kalau kita masih ragu, kita ditawari, akhirnya kita mau aja sewaktu-waktu bingung nih, maju atau mundur, maju mundur. Kalau kata ibu, kalau masih ragu-ragu bisa maju bisa mundur, tidak komitmen lah istilahnya kayak gitu, tidak mundurnya, majunya, tapi jangan sampai coba-coba, itu prinsipnya. Kemudian peduli, nah pada akhirnya kita lah peduli dengan lingkungan kita masing-masing. Kita melihat penyalahgunaan narkotika ini sekarang sudah sampai dengan September itu sudah 1124 narkotika yang beredar di seluruh dunia, dan data ini berdasarkan UNODC, United Nations on Drugs Crime. Jadi yang menangani masalah narkotika di seluruh dunia, data yang masuk itu adalah 1124. Kalau di Indonesia itu sudah ada masuk sebanyak 89 jenis zat. Nah, kalau adik-adik tadi ditanya Pak Sekretaris, ada apa tadi? Sabu, kemudian apa? Ganja, kemudian pil, heroin, pil koplo, pil anjing gila kata orang Yogyakarta. Nah, ternyata banyak sudah narkotika yang beredar. Jadi bentuknya pun bermacam-macam. Kata Pak Sekretaris tadi juga sampaikan, tidak hanya emak-emak, tidak hanya bapak-bapak yang ditawar narkotika, anak-anak SMA, kuliah, SMP, bahkan anak-anak SD. Makanya nanti kakak tunjuk bentuk-bentuk narkotikanya beraneka macam. Tidak mungkin pula yang ditawarin ke bapak. Bapak tidak mau. Nah, itu ditawarin ke siapa? Anak-anak SD. Nah, anak-anak SD kan dia kepengen masuk punya ingin tahunya, apalagi hal-hal yang unik dia kepengennya terima baik kalau udah ada pengawasan kita, kemudian pendidikan yang kita berikan itu kan berbahaya, jangan sampai nggak ada pengawasan ataupun kontrol dari kita. Nah, kepada adik-adik sekalian, lanjut aja kepada adik-adik. Nah, ini sebenarnya terkait program BNN itu sendiri. Nah, kakak juga menyampaikan bahwa semuanya punya media sosial, Instagram, Facebook. Nah, bahkan lebih dari satu di masa sekretaris. Nah, semuanya punya Instagram, media sosial. Nah, hati-hati. Sekarang kasus penyalahgunaan narkotika tidak hanya secara face to face, ya kan, tapi juga menggunakan media sosial. Nih kakak, siapa namanya dek? Reksanya udah sering juga ya dapat informasi terkait bayi narkoba. Kakak juga sudah sering ketemu karena aktif juga di PKR ya Bu ya. Nah,
Media sosial juga dimanfaatkan oleh para bandar untuk bagaimana narkoba ini bisa beredar. Nah, kalau kita tahu ekstasi, bentuknya kan seperti pil itu, tablet seperti itu. Kalau dijual secara online itu nama lainnya enggak ekstasi, tapi apa? Kancing baju. Nah, Reksa nih tiba-tiba mak curiga ngapu pula pesan kancing baju 1 kilo, tidak bisa jahit tuh aku dari tugas dari sekolah. Nah, ternyata yang dipesannya adalah narkotika jenis ekstasi. Nah, ganja tuh kalau kita nengok dengan masakan ibu-ibu tuh kayak daun apa? Daun ubi. Nah iya, anaknya ini gak suka sayur daun ubi, tiba-tiba pesan daun ubi. Nah, ternyata yang dipesannya adalah ganja. Nah, mulainya juga kalau secara ilmiahnya kanabis, itu harus hati-hati juga. Bahkan kemarin kan ada sempat viral juga tuh ganja medis. Kakak sampaikan di sini adik-adik, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ganja, zat yang ada di dalamnya THC, tetrahidrokannabinol, itu masuk ke dalam daftar golongan 1. Golongan 1 di dalam Undang-Undang Pasal 1 itu nggak boleh sama sekali digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau bisa untuk pengobatan dan sebagainya, undang-undang bahkan juga statement dari Pak Kepala BNN RI, saya lebih memilih untuk menyelamatkan generasi muda ketimbang melegalkan ganja. Karena di dalam ganja itu sendiri zat THC-nya, tetrahidrokannabinolnya untuk ganja yang ada di Indonesia itu lebih dari 15%. Dan hati-hati, itulah yang bisa menyebabkan halusinasi, depresan, stimulan, semuanya ada di situ, adiktifnya dan lain sebagainya. Itu harus diwaspadai juga. Ini sedikit aja terkait Kelurahan Bersinar. Kelurahan Bersinar itu adalah kelurahan bersih dari narkoba. Untuk di Jambi sendiri, di kota Jambi sudah ada 16 kelurahan. Dan bulan Agustus kemarin Pak, di minggu-minggu kedua, kami dari BNN Kota juga mendapatkan surat dari BNN Provinsi bahwasanya kan adik-adik sekalian, BNN sendiri di Provinsi Jambi hanya ada 4, sedangkan kita berapa kabupaten kota? 9 kabupaten, 2 kota ya, jadi 11 kabupaten kota. Nah, BNN-nya sendiri hanya ada BNN Provinsi, BNN Kota Jambi, BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BNN Kabupaten Batanghari, cuma ada 4, sedangkan kita 11 kabupaten kota. Bagaimana dengan kabupaten kota yang lain? Nah, dari BNN Kota sendiri mendapatkan perintah dari BNN Provinsi bahwa cakupan rayonisasinya juga sampai ke Kabupaten Muaro Jambi, izin Pak Sekretaris. Jadi bagaimana BNN Kota Jambi juga bisa melakukan aksi P4GN di Kabupaten Muaro Jambi, melakukan aksi-aksi pencegahan, sosialisasi. Kemarin audiensi juga dengan Pak Sekdanya Bapak. Jadi bagaimana di sana juga dilaksanakan Inpres nomor 2. Kalau kota kan sudah sangat bagus tuh, pelaporannya ke pusat juga sudah sangat bagus, bahkan sudah sampai 74,67% untuk B6 sampai di bulan 6. Nah, itulah intinya upaya-upaya P4GN itu harus dilakukan di setiap kalangan, di lingkup pemerintahan, swasta, pendidikan, komunitas masyarakat. Dan kakak yakin semua yang hadir di sini bukan orang sembarangan, apa? Orang pilihan. Pasti sudah ditentukan kamu loh yang bakal duduk di sini, kamu yang bakal dapat informasi. Yuk ambil informasinya, yuk bagikan kepada lingkungan yang lebih luas. Itu intinya. Nah, ini sekedar informasi juga adik-adik. Di tahun 2017 kita menempati posisi berapa Provinsi Jambi? Posisi keempat dengan prevalensi 2,02%. Di tahun 2019 kita peringkat ke berapa? Ke-26. Akhirnya kita mengalami penurunan ranking ya, tapi bagus maksudnya. Dari 34 provinsi kita peringkat ke-26, tapi jangan berbangga diri, karena yakinlah penurunan ini karena semua partisipasi dari komponen masyarakat, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Wali, kemudian juga ada peran serta masyarakat melakukan upaya-upaya pencegahan dan sebagainya. Itu harus diacungi jempol, tapi jangan sampai terlena, harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang berwawasan anti narkoba. Dan kepada adik-adik sekalian, Indonesia Emas sekarang rata-rata umurnya berapa? 19, jadi belum pada nikah ya? Belum Kak, mau nikah umur berapa? Belum kepikiran Kak. Baru jodohnya. Tunggu jodohnya ya. Kalian kan belum menikah nih.
masih remaja, generasi muda, masih mengenyam pendidikan, itu otomatis kalianlah yang menjadi generasi yang didamba, generasi yang diharapkan bangsa. Keluarga kalian lah, orang tua kalian sendiri, untuk bisa menorehkan prestasi, ya kan, kontribusi, membanggakan kedua orang tua dan sebagainya. Tapi kalau sudah pakai narkoba, bisa nggak itu tercapai? Nggak bisa, karena pilihannya hanya ada gila, masuk penjara, dan mati sia-sia. Semua bakal mati, tapi kepengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, Reksa ketangkap ngapoyo di overdosis pakai narkoba. Nah, gawat anak kalian, oh my god, kata ibunya kan. Perjuangan pula geger seluruh Lebak Bandung. Nah, tapi kalau Reksa menjadi pegiat anti narkoba di Kelurahan Lebak Bandung, masuk loh ke dalam informasi, baik itu secara koran, di media cetak, semuanya, bahkan viral sampai media sosial, itu kan menjadi suatu catatan prestasi yang memang harus dibanggakan. Dan adik-adik sekalian, untuk BNN sendiri itu ada namanya rean.id, Rumah Edukasi Anti Narkoba. Nanti bisa kakak sharing di situ. Jadi adik-adik yang punya potensi, misalkan menulis, membuat video, membuat poster-poster, itu bisa diupload di situ. Kakak berbagi sedikit, bikin akunnya, nanti kakak coba sharing ya. Nanti kakak share, kita buat grup karena cuma 10 kan, ini lebih enak kita mantaunya. Kakak itu di tahun 2019 karena hobinya buat artikel, Bu. Jadi buat artikel, dikirim, di submit di link itu, di website itu, dikirim di pusat. Alhamdulillah dapat sertifikat langsung dari Deputi Pencegahan dari BNN RI. Nah, itu langsung ditandatangani beliau. Nah, itu kan bisa juga menjadi catatan prestasi, nanti ditampilkan misalkan di rumah data Kelurahan Lebak Bandung. Jadi ada prestasi yang kalian emban, yang berwawasan anti narkoba, karena itu salah satu cara kita untuk berkontribusi, melakukan aksi-aksi nyata sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kesukaan kita, minat kita, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita lihat. Ini kalau di tahun 2018, jadi anak-anak muda itu pernah diukur indeks ketahanan diri remajanya. Kira-kira Jambi tinggi apa tidak? Ada 3 indikator yang dinilai. Yang pertama, pengetahuan tentang narkoba. Yang kedua, kemudian cara menolak narkoba. Yang ketiga, kemampuan untuk menghadapi masalah. Yang pertama, oke, bagus nilainya. Pengetahuan remaja tentang narkoba bagus lah, ditanya, oh tidak boleh, bahaya, bisa ini, bisa itu. Yang kedua, menolak. Ketika ditanya dia siap, dari mulutnya dia siap menolak narkoba. Tapi tidak untuk yang ketiga, indikator yang ketiga, kemampuan menghadapi masalah. Anak-anak remaja ini suka apa? Gegana, gelisah, galau, marana, diputus cinta, labaring berguling-guling di kamar, dipanggil emaknya udah nyaut lagi. Nah, itu airnya bisa disusup. Nah, dengan orang-orang yang tidak mencintai mereka, ibaratnya orang yang menawari kalian narkoba itu sebenarnya orang yang tidak mencintai mereka, tidak peduli dengan kalian. Nah, itu hati-hati di lingkungan yang ketiga itu. Kemudian kita masuk pada jenis-jenisnya. Jadi kalau narkoba itu sendiri singkatannya akan jelasin sini. Narkotika, ko-nya psikotropika, banyak bahan adiktif lainnya. BNN sendiri itu ranah kewenangannya hanya narkotika dan psikotropika. Tapi bahan adiktif harus hati-hati. Tadi Pak Sekretaris juga bilang, contohnya apa? Ngelem tadi, lem Aika Aibon, kemudian tiner, kemudian juga spidol, kemudian juga lipstick, bensin, semua itu sebenarnya bahan adiktif yang jika dilakukan penyalahgunaan juga efeknya sangat fatal. Kalau anak-anak, siapa yang sering kita nengok ngelem nih? Biasanya anak-anak pang ya, biasanya ya. Nah, kan mereka itu dihirup lem Aika Aibon, harganya murah, terjangkau, tersedia nggak di toko? Tersedia banyak, karena itu memang sebenarnya kebutuhan. Yang salah itu adalah penyalahgunaannya. Dan mohon maaf juga, adik tahu bola lampu yang piting lampunya hitam itu, yang lampunya kan masih orange itu, ya, bukan putih, ya dah, masih kan piting lampu yang hitam, itu harus hati-hati karena sudah marak di anak-anak SD. Apa yang mereka lakukan di situ? Piting lampu dikasih kapas, dikasih liquid cairan. Nah, cairan itulah yang dikhawatirkan adalah jenis narkotika. Rasanya beraneka macam. Kemudian dikasih korek atau apa nih, korek yang gas itu ya, korek gas, kemudian dihiruplah itu. Bong itu alat hisap sabu, itu
kejadian pernah penangkapan dari BNN Kota sendiri. Jadi bom itu pada dasarnya kan bentuknya bagus dari botol kaca seperti itu. Kejadiannya anak SMP ketangkapan di BNN Kota Jambi. Dia ngebohongi emaknya, bohongi orang tua. Nah ini apa bagusnya? Oh itu alat praktek sekolah kami mah, alat praktek kimia dan fisika. Akhirnya dilaplah sama emaknya, dibersihinnya. Kemudian tak tahunya anaknya 2 hari kemudian apa? Tergeletak di kamarnya dengan botol kaca itu dan ada alat bukti berupa sabu. Laporlah ke Pak RT-nya, laporlah ke pihak kepolisian. Ternyata anaknya sudah menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Tuh sekarang alat-alat insaf pun tidak bagus dengan botol kaca itu. Dengan apa? Botol lah segar, kemudian keratin tahu dikasih pipet, itulah yang dipakai. Itu banyak temuan ketika razia malam. Kita tuh tahu ilmunya untuk menghindari, tahu ilmunya bukan untuk coba. Karena kalau kita tidak tahu, kita pula yang bisa dibohongi. Itulah pada intinya kita mengetahui belajar. Karena belajar tuh dari buayan sampai liang lahat, mau sampai umur berapapun. Aku saya selalu dengan ibu-ibu yang mau duduk di sini, saya di sini bukan berarti menggurui, tapi sama-sama kita belajar. Nah itu aja. Ini apa nih? Tembakau gorila, tembakau biasa tapi disemprot dengan cairan kimia AB Fubinaka. Efeknya 4 kali lipat dahsyatnya daripada ekstasi. Itu harus hati-hati. Kenapa disebut tembakau gorila? Karena ketika kita menyalahgunakannya, efeknya seperti digantungi dengan gorila. Iya, beratnya minta ampun, malasnya minta ampun. Nah, tidak hanya secara alami narkotika itu ada yang buatan. Bahkan ganja pun lah sudah ada ganja cair lah diekstrak dalam bentuk cairan. Untuk membedain narkotika sama psikotropika, kalau narkotika lebih menyerang kepada fisik. Makanya orang yang pakai narkotika ini kok umur baru 22 tahun kok wajahnya sudah kayak 45 tahun, ibaratnya kayak gitu ya, sudah buruk cepat. Nah, boros wajah. Kemudian kalau psikotropika itu lebih menyerang kepada psikis, perilaku mentalnya. Nah, kok jangan pula kita bingung ketika ada yang pakai narkotika, dia sering bohong, dia sering senyum-senyum. Nah, sering bohong. Kemudian juga kita bisa memperhatikan ciri-ciri orang yang pakai narkotika itu, baik secara fisik maupun psikis. Ibu deh, Bu, ada di rumah? Nah ini turunan apa? Ini tanaman turunan ganja. Ini kalau ditanam di pot, tingginya sebesar itulah. Tapi kalau ditanam di tanah lapang itu bisa tingginya sampai 1,5 meter. Kalau ganja, ciri khususnya adalah nafsu makannya meningkat, tapi berat badannya tidak bertambah. Ini kejadian marijuana ganja, tapi sudah dalam bentuk makanan, brownies. Punya aplikasi Shopee? Punya, segala pesan Shopee, nah semuanya. Sebenarnya semua aplikasi ini kan membantu, memudahkan kita. Cuman yang salah itu lagi-lagi disalahgunakan. Ini pesannya secara online nih. Mahasiswa yang jual, yang ketipunya ibu-ibu rumah tangga lah, pesan brownies pula. Tapi kalau kita tanya, saudara, teman saya Bu, Mas Indra, itu kan pengusaha brownies. Paling tinggi brownies yang paling ukuran besar itu Bu 150 lah paling mahal. Ini dijual berapa? 250.000. Nah kalau ibu-ibu nanya, Bu kayak mana pula gitu, mau tahu ketika narkotika sudah disisipkan ke dalam makanan. Yang pertama adalah harganya lebih mahal. Kemudian ketika dampak atau efeknya kita rasakan, ada yang namanya penyalahguna, ada yang namanya bandar, ada yang namanya korban penyalahguna. Nah penyalahguna itu kan orang yang secara hukum dia memang melanggar hukum, pakai. Beda lagi dengan pecandu, dia memang pakai narkoba dan mengalami proses ketergantungan, itu pecandu. Kalau korban penyalahguna ini, dia bisa salah satunya dibohongin orang, ditawar, ditaruh, itu korban. Termasuk juga pakai ini, ketika kita konsumsi makanan yang ada dalam narkotika itu kan termasuk korban penyalahguna. Nah ini krokodil drug, sama tadi Pak Sekretaris bilang ada narkotika yang penggunaannya menggunakan jarum suntik. Nah kalau jarum suntik itu kan harus steril ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau bentuknya lah sudah kayak gini, apa yang mau dikato lagi? Ibarat kata orang nak nunggu mati nyoba ya. Ketika sudah kayak gini,
bisa tidak berkontribusi lagi, bisa tidak mengejar prestasi lagi, bisa tidak nak masak, bisa tidak nak kerja, mati itu lah. Ini masih hidup nih. Terus magic mushroom nih, magic artinya ajaib ada ya, mushroom artinya jamu, LSD, CC4, ekstasi. Ini maraknya pasti di anak-anak ya, di anak-anak SD. Penyalahgunaan narkotika nih dek, banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Salah satunya juga adalah HIV/AIDS. HIV kan bisa ditularkan. HIV itu virusnya ya, penyakitnya adalah AIDS tadi. Nah HIV ini bisa ditularkan dengan cairan darah, air vagina, sperma, air susu ibu. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan HIV, hepatitis, abses, ciri-ciri pengguna tadi sudah saya katakan ya. Dari fisik, psikis bisa kita lihat, sosialnya pasti berubah drastis. Terus diwaspadai juga. Tengok kawan-kawannya kalau ngomong dia tidak mau mandang gitu, nunduk terus, keluar cairan kayak ingus dari hidungnya, matanya merah berair, kemudian sering ada kayak sayatan-sayatan di tangannya. Apa yang dia lakukan ketika dia tidak dapat narkoba tadi? Dia menyayat tangannya, kemudian dia hirup, dihisap, karena dia berpikiran narkoba itu masih ada di dalam tubuhnya tadi, di dalam badannya tadi tuh. Narkotika pun sekarang sudah modusnya beragam. Awalnya tadi tumbuhan lah bisa diekstrak menjadi serbuk, kristal, pil dan sebagainya. Tuh harus adik-adik paham ini. Kalau para bandar lah sehebat itu berpikir menghancurkan kita, memang kita yang harus tandingi dengan kegiatan-kegiatan positif kita untuk menandingi mereka. Kemudian ini biosafir, ini sebenarnya turunan dari tanaman ketinan tadi, tapi sudah diekstrak menjadi cairan nih tadi. Kemudian di contoh-contoh ekstasi yang ada bilang tadi, dia ada yang logo, warnanya pun bermacam-macam, terus ada yang tahu. Kemudian ini biasanya kalau ekstasi ini lebih banyak kedapatan ketika razia malam di tempat-tempat hiburan, karena orang yang pakai ekstasi ini akan lebih gairahnya keluar ketika dia disandingkan dengan host-host musik yang bedebak. Minggu yang lalu lah itu kan kakak yang punya tim pemberantasan juga turun merazia tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Mohon maaf sekali, banyak sekali yang ditemui adalah anak-anak muda, anak-anak remaja. Nah ini kan kita nggak bisa langsung menjudge ini siapa loh yang salah, ya kan? Sebenarnya adalah dimulai dari lingkungan mereka loh, dari keluarga mereka. Pasti akan ditanya, ini orang tuanya siapa ya? Kok anak-anak kecil ini masih SMA, masih SMP sudah berada di tempat-tempat yang tidak seharusnya mereka sampai tengah malam dan sebagainya. Itu kan sangat miris sekali, karena kalau sudah sampai ke tempat-tempat kayak gitu, kegiatan apapun pasti bisa dilakukan, terutama juga bisa pakai narkoba, gunakan narkoba secara berjamaah. Tuh hati-hati ketika dia ngaktif kayak gitu, kedapatan sama BNN, karena dia langsung kedapatan ketangkap tangan, dia mati. Ibaratnya beda ketika dia melaporkan, ya kan? Ketika dia melaporkan dia make, sebenarnya itu dilindungi sama undang-undang. Jadi ketika nih dia menjadi pecandu narkotika baik ringan maupun berat, tapi dia mampu melaporkan dirinya, atau dalam arti lain dia masih di bawah umur lah, di bawah umur 18 tahun, kan kadang dia tidak berani untuk melaporkan diri. Nah walinya, orang tuanya bisa juga mengajak dia, mendampingi dia untuk melaporkan diri. Salah satunya adalah ke BNN untuk menjalani apa tadi? Rehabilitasi, untuk diasesmen dari pengguna ringan, sedang atau berat. Kalau yang rawat jalan itu 8 kali pertemuan. Jadwalnya bisa ditentukan dari si kliennya sendiri, tapi memang tidak boleh terputus. Kalau terputus, misal dia sudah menjalani jalan 3 kali pertemuan, tiba-tiba di pertemuan di jadwal keempat dia sudah tidak datang, akhirnya dia harus mengulang lagi dengan pertemuan yang pertama itu sampai 8 kali pertemuan. Nah itu adalah kemudian. Tapi yang mohon maaf disayangkan sekali adalah gini Bu, kita kadang masih merasa ketika anak pakai narkoba ini aib. Nanti kalau aku tahu banyak lah mulut ibu-ibu nih yang ngomong sini, ngomong situ, itu yang menjadi ketakutan mereka, salah satu faktor untuk mereka melaporkan diri. Dan sebenarnya ketika narkotika ini melaporkan diri, kita sedang menyelamatkan mereka loh ibu. Jangan sampai masalah ini lebih dalam, lebih jauh kan ketergantungan berat, maka akan sangat lebih sulit loh cara prosesnya untuk memulihkan mereka. Kalau masih tahap awal kan masih bisa penanganan kita secara optimal. Lanjut, ini sabu tadi, terus hati-hati. Kemudian yang alat hisap saya bilang tadi Bu, kayak botol kaca ini kan bagus nih kayak gini. Nah ini box namanya Bu, alat hisap sabu. Bahan adiktif, terus diwaspadai juga. Ini contoh-contohnya. Ini efek inhalan sih
pasti masuk bahan adiktif ya Bapak Ibu ya. Alkohol, rokok juga. Rokok menjadi gerbang seseorang menyalahgunakan narkotika. Jadi harus diwaspadai. Ini bahayanya. Ini HIV/AIDS tadi yang Kakak sampaikan. Hanya tertular melalui apa tadi cairannya? Darah, vagina, sperma, air susu ibu, dan tidak akan tertular melalui air mata, keringat, air liur, fases, dan lain sebagainya. Jadi kalau makan bersama dengan orang yang sudah tertular virus HIV itu tidak akan menularkan virus HIV itu, hanya melalui pacaran tadi. Jangan sampai takut, karena orang yang sudah terkena virus HIV ini ada nanti fasenya fase tanpa gejala. Dia sama kayak kita aktivitasnya fisik juga sampai kita, tapi lama kelamaan dia bisa menimbulkan yang seperti ini. Lihat modus-modusnya. Mulai dari di dalam nanas, narkoba dalam cabai, kemudian di dalam jilbab, lebat pula. Dalam takjil juga ada, dalam kemasan makanan, taruh dan sebagainya. Kalau ini anak mahasiswa, canggih dia nanam ganja, pakai sinar ultraviolet, inframerah, dalam coklat, saking pintarnya disalahgunakan, dalam kelapo, sejadah, karpet, kemudian pembalut wanita. Nah, pada intinya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, inilah sudah ada di depan mata kita loh, kejahatan ini, masalah narkoba ini. Lingkaran pengaruh dan lingkaran perhatian. Coba kakak mau tanya ke Reksa. Yang nomor 1, di Indonesia 24% tindak penyalahgunaan narkotika menyasar kalangan anak muda, pelajar, dan mahasiswa. Ini lingkaran perhatian atau lingkaran pengaruh? Pengaruh. Coba kakak jelasin semua. Lingkaran perhatian itu adalah lingkaran yang sangat luas permasalahannya, tapi kita belum bisa terjun ke dalamnya untuk menyelamatkan mereka. Kalau lingkaran pengaruh adalah skupnya kecil, masih di lingkungan tempat tinggal kita, tapi kita bisa ikut terjun di dalamnya untuk melakukan aksi-aksi positif. Nah, itu pada intinya kuncinya. Nah, jadi kalau nomor 1, perhatian atau pengaruh? Pengaruh. Yang perhatian ada? Kalau yang kedua, mengajarkan anak-anak sekitar rumah belajar membaca Al-Quran. Perhatian atau pengaruh? Perhatian. Kebalik tak? Kemudian 3, mengajak pemuda-pemudi desa memanfaatkan sampah non-organik menjadi bahan bernilai. 1,5 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Perhatian. Nah, betul Ibu nih. 1,5 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya luas cakupannya Bu. So kan orang yang miskin tuh tidak hanya di Jambi, mungkin ada di Jakarta, di Sulawesi, di Kalimantan dan sebagainya. Kita tidak mampu mencakup sampai sana. Kalau kayak nomor 2-3, mengajarkan anak-anak sekitar rumah, mengajak pemuda-pemudi desa untuk memanfaatkan barang bekas. Nah itu kan mereka di sekitaran kita dan bisa kita pengaruhi. Yuk kita berbuat, kita olah loh barang-barang limbah ini untuk menjadi barang yang berdaya guna, bernilai ekonomis. Itu bisa kita pengaruhi. Dan yang paling utama adalah kalian memanfaatkan lingkaran pengaruh, karena pengaruh itu pelan-pelan akan meluas, ya kan? Sudah ngerti ya di sini ya? Nah, kemudian selanjutnya pilihan untuk Anda, untuk adik-adik lah, karena tadi kakak pikirnya ada anak-anak remaja ya di sini ya. Kakak tengok di sini. Sekarang sudah punya gadget semuanya, udah punya media sosial semuanya, udah punya aplikasi Shopee semuanya. Kalau dulu kan setiap warung setiap rumah, setiap lorong-lorong rumah itu ada toko-toko ya, kayak kedai kelontong, toko-toko kecil. Sekarang masih ada, tapi sekarang sudah menjamur apa? Alfamart, Indomaret, bahkan Fresh dan lain sebagainya, banyak sudah semuanya. Dan itu akan terjadi. Jadi perubahan di dalam lingkungan kita itu akan terus terjadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi perubahan itu. Coba lihat, saat di perusahaan tertentu, dulu security-nya banyak, sekarang sudah apa? Sudah ada apa? CCTV. Itu kan perubahan teknologi, perkembangan semakin pesat. Jadi adik-adik kalau tidak mau kalah dengan perkembangan zaman, adik-adik harus siapkan bekal. Nih loh, aku di 10 tahun ke depan walaupun dunia berubah, aku udah punya bekal, udah punya
skill, udah punya kemampuan, sehingga aku nggak kalah, aku tetap bisa berguna loh bagi masyarakat aku. Dulu ada ojek pangkalan, sekarang sudah ada apa? Grab, Maxim, kemudian Gokart, semuanya bisa pesan kan? Antar barang juga udah bisa. Nih, dulu kedai kotok, sekarang minimarket dan lain sebagainya. Nah, pada intinya kakak yakin bagi anak-anak muda, percayalah, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, dia lama-kelamaan akan kecipratan wanginya. Musuh terbesarku adalah diriku sendiri yang harus aku kalahkan setiap hari. Jadi kadang kita jangan nyalahkan orang lain, jangan cari kambing hitam. Kalau kita mau berubah, start apa? Dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Start ourselves ya, dimulai dari kita sendiri. Think big, ibaratnya kita berpikir besar, tapi dimulai dari sekarang, start now. Dan jangan ditunda-tunda, karena penyakit anak muda ini apa? Nunda-nunda, kaget lah, mager, kaget lah masih jam segini. Gabut. Oh gabut, bingung ngapain, nah itu harus hati-hati. Nah, dan tugas kita bukan lebih baik daripada orang lain, tugas kita harus lebih baik dari diri kita sendiri dari hari yang kemarin. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia sebenarnya orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah orang yang celaka. Mau masuk yang mana? Yang pertama, laka yang beruntung. Berarti harus berubah. Berubah jadi apa kak? Power Ranger suka. Dan untuk berubah itu harus paksa, bisa, terbiasa. Paksa, bisa, terbiasa. Dalam pertemuan ini kita harus siap untuk melakukan aksi war on drugs tadi ya, perang melawan narkoba. Adik-adik yang kakak temuin hari ini, kakak yakin pertemuan itu nggak ada yang kebetulan, semua sudah ditetapkan. Jadi ambil ibrahnya, manfaatnya, dan kita mulailah beraksi, melakukan aksi-aksi kecil yang berdampak besar. Jadi prinsipnya akbar, aksi kecil berdampak besar yang bisa kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau di kelas kita buka sesi diskusi sharing. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kakak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN. Hidup